Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan informasi terbaru seputar pengadaan ASN tahun 2024, yaitu berkaitan dengan jadwal seleksi CSN untuk di tahun ini. Oleh karena itu, silakan disimak video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja berkaitan dengan pengadaan ASN tahun 2024, tentunya hal yang paling kita tunggu berkaitan dengan jadwal pendaftaran ataupun jadwal seleksi CPNS dan untuk P3K di tahun ini. Nah, informasi terbaru yang kami dapatkan di sini menjelaskan bahwasanya BKN, yaitu pastikan seleksi CPNS dan P3K 2024 itu 3 periode. Nah, inilah jadwalnya. Dan ini informasi ini kami dapatkan dari mediajpn.com, yang mana di sini kalau kita lihat yaitu saat BKN raker dengan Komisi 2 DPR RI Bapak Ibu ya berapa hari yang lalu. Nah, di sini disampaikan PLT Kepala BKN Pak Haryomo Dwi Putranto memastikan seleksi CPNS dan P3K 2024 itu diselenggarakan dalam 3 periode. Nah, diketahui seleksi CPNS dan P3K 2024 itu menyediakan total formasi mencapai 2,3 juta lebih ya Bapak Ibu. Nah, khusus untuk seleksi P3K 2024 ini tersedia 1,6.005.694 formasi yang merupakan gabungan dari formasi instansi pusat dan juga daerah. Nah, di sini lebih lengkap beritanya, formasi lainnya untuk lowongan CPNS dan jalur sekolah kedinasan. Nah, di sini disampaikan PLT Kepala BKN Haryomo Di Putranto mengatakan, seleksi CSN 2024 digelar 3 periode untuk mengakomodir jumlah 2,3 juta formasi yang disiapkan. Nah, untuk mengakomodir formasi tersebut, BKN melaksanakan seleksi CSN 2024 ini dilakukan sebanyak 3 periode, kata Pak Haryomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI Rabu 17 Januari yang lalu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dia menjelaskan jadwal seleksi CPNS dan P3K yakni periode pertama, yaitu jadwal pengumuman dan seleksi administrasi. Seleksi CPNS dan seleksi kedinasan ini akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret. Nah, itu yang terlebih dahulu untuk yang CPNS dan untuk sekolah kedinasan ya Bapak Ibu. Untuk periode pertamanya. Kemudian untuk periode yang kedua, kita lihat lagi sini beritanya. Periode kedua yaitu jadwal pengumuman. Ya, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi. Ya, jadwal pengumuman seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K yang akan dilaksanakan pada bulan Juni. Jadi untuk P3K dimulai Juni ya Bapak Ibu di sini informasinya. Nah, kemudian untuk periode yang ketiga, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K adalah pada bulan Agustus. Nah, itu untuk periode yang ketiga Bapak Ibu. Ya, untuk seleksi CSN tahun 2024. Nah, itu untuk terkait dengan jadwal yang kita dapatkan informasinya. Nah, kemudian di sini juga disampaikan berkaitan dengan evaluasi seleksi CSN tahun 2023. Ya, pada kesempatan yang sama, Pak Haryomo mengatakan, pada pelaksanaan seleksi CSN 2023 ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas sebagai bahan evaluasi. Pertama, di sini disampaikan, pada fase seleksi administrasi ditemukan bahwa pansel instansi tidak akurat. Nah, di sini disampaikan Bapak Ibu tidak akurat dalam melakukan verifikasi baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja, dan NIK yang tidak ditemukan. Nah, itu hasil evaluasi pertama yang sudah dilaksanakan. Tentunya ini dari seleksi CSN 2023 yang lalu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, pada fase pelaksanaan seleksi ini masih ditemukan praktik perjokian. Nah, ini yang masih beberapa yang lalu pada saat seleksi CSN 2023 sempat viral juga Bapak Ibu ada yang menggunakan joki untuk seleksi CSN 2023 yang lalu. Nah, kemudian yang ketiga di sini disampaikan lagi pada fase hasil seleksi
Nah, di sini konversi nilai CAT sebagai dampak dilaksanakannya seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT ya, di tahun 2023, yakni nilai CAT lebih besar 50%. Besar sama dengan 50%. Sedangkan nilai SKTT kecil sama dengan 50%. Ini norma umum. Dan nilai CAT 70% ditambah nilai SKTT 30% guru. Nah, ini untuk evaluasinya. Nah, tidak hanya itu, proses DRH atau daftar riwayat hidup ini terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta yang lulus khususnya di daerah 3T, kata Pak Haryomo, yaitu PLT BKN, Bapak Ibu. Nah, jadi itu terkait dengan juga hasil evaluasi seleksi CSN 2023 yang tentunya dengan adanya mungkin nanti evaluasi pasti kita menunggu juga aturan terbaru yang akan digunakan di tahun 2024 ini untuk seleksi CSN-nya Bapak Ibu. Tentunya akan ada nanti untuk Permenpan RB untuk P3K teknis, kesehatan, guru untuk di tahun 2024. Jadi itu yang kita tunggu juga mengenai regulasi yang akan digunakan di tahun 2024 ini Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi tambahan juga di sini alur perencanaan kebutuhan ASN yang kami dapatkan informasi juga untuk di bulan Januari ini berlangsung terkait dengan masih permintaan usulan kebutuhan ASN ini untuk di bulan Januari. Kemudian tentunya instansi ya Bapak Ibu yang mengusulkan kebutuhan ASN ke Menpan RB ataupun Panselnas. Nah, ini semoga saja setiap instansi mengusulkan formasi maksimal ya, karena untuk di tahun ini kuota formasi yang disiapkan oleh pemerintah itu sangat cukup besar ya, bahkan mencapai 2,3 juta untuk CSN di tahun ini formasinya Bapak Ibu. Dan semoga saja setiap instansi memaksimalkan pengusulan kebutuhan formasinya. Kemudian yang ketiga, untuk di bulan Februari ini menetapkan jumlah formasi nasional dan instansi, kemudian menetapkan pedoman pengusulan rincian formasi Menpan RB, kemudian di bulan Maret BKN mempersiapkan sarana prasarana pengusulan rincian formasi, dan selanjutnya instansi pemerintah nanti menyampaikan rincian usulan. Kemudian untuk di bulan April validasi rincian formasi berdasarkan angka 5 tadi Bapak Ibu, bahwasanya untuk terkait dengan formasi yang diajukan ya validasinya. Dan untuk di bulan April juga Kemenpan RB profil hasil validasi BKN. Kemudian di bulan April ini kita akan juga kemungkinan mengetahui regulasi yang akan digunakan di tahun 2024, yaitu kebijakan pengadaan ASN untuk di tahun ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Mei tadi sesuai ya dengan berita yang kita dapatkan seleksi CSN-nya di bulan Mei. Dan untuk P3K tentunya untuk yang honorer ya, karena honorer tahun ini diputuskan untuk yang P3K khusus bagi yang masuk ke dalam pendataan non ASN akan diberikan jalur khusus ya formasi untuk di tahun 2024 ini. Baik Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan calon pelamar CSN 2024. Jadi menjelang terbitnya jadwal secara resmi ataupun regulasi, silakan rekan-rekan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti tahapan seleksi P3K dan juga CPNS 2024, terutama untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan seleksi kompetensi yang akan diujikan di seleksi CPNS dan juga P3K. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti di tahun sebelumnya, tentunya sudah ada gambaran soal-soal yang akan diujikan nantinya. Jadi silakan memperbanyak lagi belajar menjahas soal-soal yang berkaitan dengan soal-soal yang sudah teman-teman jawab di seleksi CSN di tahun sebelumnya. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.